Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Saudaraku, kita akan membahas mengenai bagaimana Pak Agustan beliau marah. Detik-detik Pak Agustan marah. Kenapa marah? Dan kepada siapa beliau marah? Beliau marah kepada sebagian ustadz, ya, kepada para ustadz. Kenapa marah? Karena ketika dia telepon beberapa ustadz, menurut pengakuan Agustan, ustadz itu tidak menanggapi. Padahal tujuan Agustan menelpon untuk minta didoakan. Tidak ditanggapi, tidak datang ustadz. Itu pengakuannya si Agustan. Sebagaimana kita melihat pengakuan dia yang beredar di media sosial, Bapak Ibu. Nah, di saat dia lagi dalam keputusasaan, datang pendeta. Justru orang yang tidak diharapkan yang datang. Pendeta yang datang untuk mendoakan Pak Agustan, sekalipun dia tidak menerima. Artinya Bapak Ibu punya itikat baik kita hamba Tuhan untuk datangi Agustan yang lagi terbaring sakit. Nah, sebagaimana kita ketahui, tidak lama setelah beliau kentutin Alkitab, tidak lama setelah beliau menentang Yesus, beliau mengalami sakit. Entah drop kenapa, kita tidak tahu Bapak Ibu, ya. Yang jelas saat ini Pak Agustan lagi terbaring di rumah sakit, mengalami kecewa yang luar biasa, dan beliau sangat murka sekali terhadap beberapa orang. Dikarenakan ketika beliau minta untuk didoakan, tidak ada yang merespon. Justru yang merespon adalah orang yang tidak diharapkan oleh Agustan. Nah, Bapak Ibu, kita ingin membaca beberapa firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Tuhan, Bapa di surga. Di mana kita mengenal pribadi Bapa kita di surga itu melalui Yesua Habasyah, Yesus Kristus. Ayat selanjutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku, para pencinta channel Yahabaget, saya selalu ulang-ulang mengajak kita semuanya untuk selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Kita jangan pernah kecewa sama Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, begitu sayang kepada kita. Dia panjang sabar, diceritakan di dalam Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana panjang sabarnya Tuhan, bagaimana setianya Tuhan kepada kita, bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kasih dan sayangnya Tuhan ditunjukkan kepada kita, Bapak Ibu. Bukan sekedar tertulis dalam Alkitab, tetapi ada satu tindakan Tuhan yang luar biasa untuk kita semuanya, di mana kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, selalu mengingat akan hal tersebut. Apa itu? Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kita melihat kasih Tuhan di atas kayu salib? Di saat Dia dipukul, digebukin, ditampar, diludahin, diarak, dipakaikan mahkota duri, Bapak Ibu. Di saat Dia di atas kayu salib, Dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudaraku, kasih Tuhan itu sudah Tuhan tunjukkan kepada kita semuanya. Bagaimana Dia begitu mengasihi kita. Dia sayang sekali pada kita. Seandainya Tuhan tidak sayang kepada kita, saudara, ketika kita menantang Dia, kita langsung game out, game over. Langsung habis, saudara. Di saat kita tidak melakukan perintahnya, di saat kita mengabaikan segala apa yang diperintahkan,
kita detik itu juga mati. Karena murka Tuhan langsung menimpa kita, saudara. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya tertimpa dengan murka Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertobat. Untuk kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan itu kepada dunia ini. Siapa yang percaya mendapatkan hidup yang kekal di surga. Siapa yang tidak percaya mendapatkan hidup yang kekal di neraka, saudara. Yang menolak akan binasa, yang menerima akan mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan tempat yang sangat layak di surga. Jadi saya berharap kepada saudara semuanya, jangan pernah menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus Hamasiah. Di luar dia benar-benar tidak ada keselamatan. Di luar dia tidak ada kepastian keselamatan, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Kita melihat hari-hari ini bagaimana orang-orang yang sudah menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Dulu hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, begitu meninggalkan iman percayanya, apa yang terjadi itulah yang saudara lihat di media sosial. Di mana hari-hari ini tidak ada yang ditutup-tutupi, saudaraku. Ya, semuanya itu bisa kelihatan. Begitu kita main media sosial, langsung semua kelihatan. Jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jadi saya mengajak saudara semuanya, ini adalah kita hidup di penghujung zaman. Jaga iman saudara. Jaga sikap hati dan motivasi saudara. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Jaga hubungan saudara antar sesama. Jangan saling menghina, saling menyakiti, saling membenci. Jangan saling lapor-melapor, saling caci maki. Alkitab sudah menjelaskan, mengajarkan kepada kita begitu detil bagaimana kita hidup antar umat beragama. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini diajarkan sedemikian rupa oleh Tuhan Bapak Ibu. Oleh Alkitab, oleh firman, diajarkan begitu detil bagaimana kita hidup satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain. Bahkan Alkitab menegaskan kepada kita, tidak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara orang yang kelihatan di sekitarmu tidak bisa kamu kasihi. Orang yang kelihatan kamu benci, kamu hina, kamu kata-katain, kamu jelek-jelekin, kamu caci maki. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Oh ya, orang yang kelihatan kamu rela mengatakan holol dorohnya, wajib dibono, bla 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 bla, segala macam hal dilakukan. Bagaimana bisa seseorang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dan Alkitab di ayat yang lain dikatakan kepada kita semuanya, mengatakan kepada kita semuanya, dan di ayat yang lain Tuhan berkata, jangan sampai di mulut yang sama keluar kutuk dan berkat. Ya. Di mulut yang sama memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan di mulut yang sama juga mencaci maki umat Tuhan, mencaci maki makhluk ciptaan Tuhan, mencaci maki apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jangan sampai di mulut yang sama kita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Di mulut yang sama kita menghina, mencaci maki, mencemooh, mengolok-olok, memfitnah ciptaan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Kalau engkau kasihi dirimu sendiri, begitulah kamu harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ini adalah ajaran Tuhan. Bukan mengasihi orang yang seagama dengan kamu, yang satu gereja dengan kamu, yang satu sinode dengan kamu, tapi semua orang harus kamu kasih. Bahkan Tuhan menegaskan kepada kita, bila ada orang yang mencaci maki kamu, kamu jangan balas cacian dengan cacian, caci maki dengan caci maki, hinaan dengan hinaan, tetapi balaslah segala kejahatan dengan yang baik. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita, saudaraku. Di samping dia memerintahkan kita untuk melakukan amanat agung, tapi ada hal moral yang paling penting yang harus kita perhatikan. Apa itu? Kasih. Tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki, hina dengan hina, tidak boleh. Tetapi balaslah segala yang jahat dengan kebaikan. Doakan mereka yang menghina, mencaci maki, mengolok-olok, dan membenci serta memusuhi kamu. Ini kata firman Tuhan. Tidak boleh kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus tunjukkan bagaimana kita orang-orang yang sudah percaya, bagaimana kita orang-orang yang beragama,
Bagaimana kita orang-orang yang mengaku bertuhan, tunjukkan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Jangan suka membalas hinaan dengan hinaan. Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya akan bacakan di dalam Mazmur 85 ayat 15. Tetapi engkau ya Elohim, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ya Yahweh, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Raja Daud begitu luar biasa di dalam menulis bait demi bait di dalam Mazmur itu, saudaraku. Ya, begitu luar biasa. Nah, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut aku. Tuhan menyambut aku. Tuhan tidak pernah menolak aku. Tuhan tidak pernah membenci aku. Jadi kita meminta kepada saudara kita Agustan, sekalipun Anda meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Sekalipun Anda menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, firman Tuhan Anda kentutin. Artinya sama halnya dengan Anda kentutin Tuhan, tetapi Tuhan itu panjang sabar. Dia masih menunggu kesetiaan Anda, masih menunggu pertobatan Anda, masih menunggu bagaimana Anda tidak lagi melakukan hal yang konyol, supaya Anda kembali. Ya, supaya Anda kembali kepada Tuhan. Nah, ingat Pak Agustan, ketika Anda berharap sesuatu kepada manusia, Anda sangat kecewa sekali, benar-benar kecewa. Sehingga Anda murka dan Anda mengeluarkan statement, saya kecewa sekali, anak kecewa sekali, anak kecewa sekali. Saya mengharap supaya Agustan berilah pengampunan kepada mereka. Minta sama Tuhan supaya diberikan hati yang pengasih, hati yang mengampuni, hati yang bijaksana. Jangan menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, jangan. Jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita berharap supaya Agustan cepat sembuh, cepat pulih, dan cepat sadar. Perbanyak doa, istighfar, zikir. Dekatkan diri dengan Tuhan yang Anda imani saat ini. Kita tidak bisa meminta dia untuk kembali kepada Kristus, saudaraku. Karena hujatan dia demi hujatan itu begitu luar biasa terhadap iman kekristenan. Cuma kita meminta supaya dia sadar terhadap apa yang dia lakukan, dia minta ampun dan dia minta maaf, serta lepaskan pengampunan kepada semua orang, dan dekatlah dengan Tuhannya, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak doa. Ya, jangan isi kekosongan dengan hal-hal negatif, tetapi isilah dengan hal-hal yang positif. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, meneguhkan iman kita, dan selalu saya katakan di akhir video, berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran, belum mengenal Hamasiah, mengenal Kristus lewat pelayanan kita saudara, mereka bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terima kasih.